Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Saudara sekalian, kita berjumpa lagi dalam KKR.net yang saya percaya telah membawa, membangkitkan, telah membangun kehidupan rohani kita, telah menghasilkan revival, kegerakan rohani di dalam hidup umat-umat Tuhan yang mengikuti KKR.net ini secara teratur, saudara. Allah sedang membawa kita dari satu kebenaran kepada kebenaran yang lain, karena Allah ingin membawa kita meningkat step by step, mengalami progres, mengalami kemajuan dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari kasih karunia kepada kasih karunia, dari iman kepada iman. Saudara, kita pasti mengalami kemajuan, tidak peduli masa ini, masa pandemi, masa kegelapan. Anak-anak Tuhan yang berjalan bersama Tuhan pasti mengalami kemajuan. Haleluya. Mari lihat dalam ibadah KKR.net pada malam hari ini, kita akan melihat firman Tuhan dengan tema Tuhan melukis dan membingkai hidupku di telapak tangannya. Tuhan melukis dan membingkai hidupku di telapak tangannya. Haleluya. Saudara sekalian, seperti sebuah lukisan yang ditaruh dalam bingkai, demikian juga Allah telah melukis, menggambar hidup kita dengan begitu sempurna, lalu dia merancang sebuah frame atau bingkai yang sesuai dengan kebesarnya gambar atau peta kehidupan kita, saudara. Saudara, kalau kita bikin foto, maka kita akan mencari frame, kita akan cari bingkai, figura sebesar foto yang kita buat. Amin. Tentu kita tidak ingin memotong-motong fotonya jadi kecil sampai gambarnya ada yang hilang, karena kita memakai frame yang kecil. Saudara, Allah punya lukisan yang besar tentang hidup kita, dan oleh sebab itu Dia juga memberi kita frame yang kecil untuk menjaga foto itu, untuk menjaga gambar hidup kita. Nah, saudara-saudara, bagaimana Allah merancang dan membingkai atau memframe hidup kita? Yang pertama, mari kita lihat dalam Yesaya pasal yang ke-54 ayat 2-3. Dikatakan begini, Yesaya 54 ayat 2-3, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu, janganlah menghematnya. Pancangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah koko-koko patok-patokmu, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi, kota-kota yang ditinggalkan, kota-kota yang katanya tidak ada prospek di sana. Tapi orang-orang percaya, anak-anak Tuhan akan memperluas daerah, memperluas wilayahnya ke wilayah-wilayah yang tadinya susah, sekarang dia bisa terobos. Ini artinya apa, saudara? Frame atau bingkai hidup kita didesain bersifat progresif atau berkembang. Haleluya, haleluya. Apakah sudah percaya akan firman Allah ini? Sungguh dahsyat, sungguh dahsyat, sungguh dahsyat. Saudara-saudara, Tuhan ingin kita mengembang. Amin. Ayo dengarkan ini dalam hatimu, bukan hanya di telingamu. Tuhan ingin engkau mengembang ke kiri, ke kanan, ke timur, ke barat. Haleluya.
Coba tutup matamu dan bayangkan hidupmu, bisnismu mulai melebar, mulai meluas. Oh, haleluya. Panjangkan patok-patokmu, saudara. Saudara, ini adalah kebenaran firman Allah, saudara. Saudara, mari kita lihat dalam Lukas pasal 19 ayat yang ke-17. Lukas 19 ayat yang ke-17. Dikatakan demikian, katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Dengarkan baik-baik, saudara. Jangan pernah menganggap sepele, jangan pernah merasa minder karena yang engkau punya saat ini kecil. Karena bisnis yang engkau kelola saat ini kecil. Yang akan menentukan apakah itu akan jadi besar atau tidak adalah kita setia pada bisnis yang Tuhan percayakan kita hari ini. Pada tanggung jawab yang Tuhan berikan padamu hari ini. Walaupun nampaknya kecil, tetapi dengar baik-baik, kuncinya adalah bersyukur kita punya itu, lalu kelola dengan kesetiaan, kelola dengan dasar nilai-nilai kerajaan Allah. Jangan melenceng ke kiri ke kanan. Haleluya. Kita akan mengembang ke kiri ke kanan kalau kita setia dalam prinsip-prinsip ilahi. Amin. Apalagi kalau kita dengar-dengaran, kita cari pimpinan Tuhan. Pasti apa yang kau punya saat ini akan mengalami kemajuan, akan mengalami peningkatan. Yang percaya angkat tangannya. Haleluya. Tuhan yang bicara ini. Tuhan yang kasih tahu. Oleh sebab itu kita harus ngerti prinsip-prinsipnya, saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Jadi seluas apakah hidup kita, seluas apakah bingkai hidup kita, itu tergantung dari bingkai apa yang kita pakai. Apakah kita merusak bingkainya Tuhan, lalu kita pakai bingkai kita sendiri yang diperkecil, sampai memotong-motong gambar kita, gambar hidup kita. Jadi bukan karena Tuhan nggak berkati, bukan karena Tuhan nggak tolong, tetapi frame-nya, bingkainya yang kita pakai. Bingkai apa? Haleluya, haleluya. Coba lihat, Yesaya 49 ayat 16. Sebesar apakah bingkai hidup kita? Yesaya 49 ayat 16. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Lihat saudara, bingkai hidup kita sebesar seluas tangan Tuhan. Ada yang bisa mengukur tangan Tuhan? Tidak ada yang bisa mengukur batas luasnya, besarnya tangan Tuhan. Haleluya. Coba lihat dalam Mazmur 103 ayat 13 sampai ayat 18. Mazmur 103 ayat 13 sampai 18. Kita mau lihat 3 gambaran tentang hidup kita di dalam tangan Tuhan. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga apabila angin melintasinya.
maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titanya. Saudara, tadi ada 3 gambaran dalam ayat-ayat tadi tentang manusia. Yang pertama, manusia itu digambarkan seperti rumput. Lalu yang kedua, manusia digambarkan seperti bunga. Yang ketiga, manusia digambarkan seperti debu. Nah saudara, 3 gambaran ini saudara, tanpa Tuhan, kalau kita tidak takut akan Tuhan, kalau kita tidak berpegang pada janji Tuhan, ini jelek semua saudara. Di luar Tuhan, manusia yang digambarkan rumput, bunga, debu itu jelek semua saudara. Rumput dalam bahasa aslinya itu berarti rumput hijau yang mudah mati atau kering, atau jerami yang mudah terbakar karena terik matahari, karena angin yang menyebarkan suhu panas yang tinggi. Rumput bisa kering saudara. Dalam Matius 3 ayat 12, alat penampi sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Wow, mengerikan sekali. Kalau kita berhadapan dengan penampian Tuhan, lalu kita masih rumput yang mudah terbakar, kita masih seperti jerami yang mudah terbakar. Ini berbahaya sekali saudara. Dalam 1 Petrus 1 ayat 24 berkata, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Saudara, ini keadaan asli rumput. Dan Alkitab menggambarkan manusia itu seperti rumput, tidak tahan panas. Yang kedua, manusia digambarkan seperti bunga di padang. Dalam bahasa asli, memang ini warnanya cerah saudara, berkilau, seperti sayap burung di udara yang kena sinar berkilau. Tapi justru disinilah gak enaknya saudara, seperti bunga, indahnya seperti bunga, tapi gampang terbang. Ada ayat yang berbicara tentang kekayaan, dikatakan kekayaan itu seperti bersayap, sesuatu yang bersayap. Artinya apa? Hari ini ada di sini, besok dia sudah terbang saudara. Itu gambaran tentang bunga di padang. Apalagi debu saudara. Kita lihat debu, kalau ada angin besar sedikit, dia pasti terbang. Debu dalam bahasa asli saudara, bukan debu yang agak gede-gede dikit, bukan. Tetapi bahkan digambarkan seperti bubuk. Bubuk itu halus sekali. Kalau kita singshot di depannya, bubuk itu dia bisa terbang. Karena enteng sekali saudara. Ya. Bahkan debu itu juga digambarkan seperti sampah, abu, sampah, kotoran. Jelek sekali saudara. Nah, bagaimana kita manusia yang digambarkan seperti rumput, seperti bunga yang tidak tahan lama, seperti debu yang mudah terbang, bahkan membuat banyak orang kelilipan. Lalu bagaimana kita bisa bertahan? Dalam gambaran seperti itu, bagaimana kita bisa tahan? Menghadapi badai gelombang, menghadapi tantangan. Bagaimana kita yang kayak rumput ini bisa bertahan? Mari kita lihat saudara. Yang pertama kita bahas rumput lebih dahulu saudara. Mari lihat Lukas 12 ayat 28. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok
dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Nah, lihat saudara, kalau kita mau jadi rumput yang bertahan, kita harus siap didandani. Haleluya, haleluya. Kita harus siap didandani oleh Allah untuk mendatangkan kepujian dan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Ini pertama. Kata didandani berasal dari kata ampienumi, yaitu diberi pakaian, didandani. Lihat Wahyu 21 ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Jadi kita harus siap didandani untuk menjadi mempelai Kristus. Saya ingin mengatakan bahwa jemaat Tuhan hari-hari ini yang sedang mempersiapkan diri, yang sedang membiarkan Allah mendandani kerohaniannya, mereka itulah yang akan terus bertahan walaupun di tengah situasi yang sukar dan sulit. Calon pengantin Kristus, gereja yang akan menjadi pengantinnya Kristus, merekalah yang akan bertahan. Saudara, proses untuk menjadi pengantin Kristus itu memang gak gampang, saudara. Kesucian, karakter seorang pengantin Kristus itu harus betul-betul dibentuk. Yang didandani itu bagian dalamnya. Ya, kita akan lihat arti rohaninya. Yesaya 52 ayat 1. Terjagalah, atau bangunlah, bangunlah. Kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Haleluya. Pakai pakaian, kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus. Sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Ini pemurnian. Orang-orang percaya yang masuk pemurnian, yang tidak kompromi dengan dosa, mereka itulah yang akan diberi pakaian kekuatan, pakaian kehormatan, pakaian kebenaran. Haleluya, haleluya. Ini bukan waktunya lagi ya menjadi anak-anak remaja ya yang pacaran cinta monyet putus nyambung. Saudara, ini waktunya gereja menuju kedewasaan dan siap menikah dengan Kristus. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi, ini bukan masanya main-main. Ini masanya kita harus mempersiapkan diri. Ini masanya di mana Tuhan sedang mendandani calon pengantin anaknya, anak tunggalnya. Yesaya 61 ayat 10 sampai 11. Bersukarialah di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Wow, haleluya. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya, sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Oh, ini proyek Allah di hari-hari ini. Beberapa hamba Tuhan mengingatkan kita bahwa waktunya sudah sangat singkat. Kita semakin dekat dengan kedatangan Tuhan.
Dan yang akan dibawa duluan, itu calon pengantin Kristus. Ada kelompok anak-anak Tuhan yang akan tertinggal. Tetapi yang siap menjadi pengantin Kristus, yang hidupnya sudah didandani secara rohani, hanya mereka yang akan lebih dulu berangkat. Kita tidak boleh main-main dalam hal ini. Kita harus sungguh-sungguh siap sedia. Mari kita periksa manusia rohani kita. Jangan-jangan pakaiannya masih compang-camping. Jangan-jangan kita belum benar-benar mengenakan pakaian kebenaran. Kita belum memakai pakaian kekudusan. Kita belum memakai seragam rohani kita. Seragam kemuliaan. Saudara, kita nggak bisa abaikan manusia rohani kita. Jangan hanya mengurus manusia lahiriah kita. Urus manusia rohani kita. Karena apa? Kita harus menghadap pengantin pria dengan dandanan yang sudah sempurna. Dandanan rohani. Kalau kita keluar rumah, kalau kita menghadiri sebuah acara, kita betul-betul mempersiapkan dandanan fisik kita. Jangan sampai malu-maluin, saudara. Jangan sampai ada sesuatu yang bisa bikin orang tertawa, lalu mengejek kita. Tetapi yang paling mengerikan, kalau kita harus malu ketika berhadapan dengan Yesus. Karena didapati kita tidak memakai pakaian pengantin, pakaian kesucian, pakaian kebenaran, pakaian kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Mari lihat 1 Timotius 2 ayat 9 sampai 10. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal, tapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Yang pertama, dandanan pertama adalah perbuatan-perbuatan baik. Haleluya. Haleluya. Seperti Bapa kita di sorga menurunkan hujan baik untuk anak-anaknya maupun bagi mereka yang bukan anak-anaknya. Dia baik kepada semuanya. Haleluya. Walaupun keselamatan itu hanya orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi hal berbuat baik harusnya saudara dan saya lebih top, lebih bagus, lebih berkualitas daripada mereka. Mari kita cari kesempatan untuk berbuat baik. Katakan bersama, cari kesempatan. Udah, kalau ada kesempatan, itu kesempatan bagimu. Harus dibalik konsepnya. Jadi jangan bilang begini, enak saja. Ini orang brengsek, kenapa saya harus buat baik sama dia? Loh, berbuat baik itu mendandani dirimu sendiri. Itu yang pertama. Ketika kita berbuat baik kepada seorang, bahkan kepada mereka yang tidak percaya Tuhan, bahkan Alkitab katakan kasihilah musuhmu, berbuat baik kepadanya. Itu berarti kita sedang mendandani diri kita. Yang tadinya katanya cuma rumput yang akan dibakar, tapi Tuhan akan mempertahankan kita dengan alasan kita cantik secara rohani. Karakter kita cantik, ganteng secara rohani. Yang pertama, berbuat baik. Kita harus ingat, saudara, berbuat baik ada kalanya gak perlu keluar uang. Hanya memberikan sedikit pertolongan. Hanya sedikit memberikan kekuatan. Udah banyaklah berbuat baik. Karena berbuat baik akan mempercantik manusia jiwani, manusia rohanimu.
Haleluya. Ayo berebut berbuat baik. Ya. Berbuat baik itu tidak menuntut kita harus berkorban semua, enggak. Mulailah dengan berbuat baik hal-hal yang kecil saja. Jadi jangan kita pelit perbuatan baik pada orang lain dan ternyata kita pelit terhadap diri sendiri. Jadi ketika kita menahan perbuatan baik kepada orang lain, apa yang terjadi? Kita sedang merampok perhiasan-perhiasan manusia batinnya. Lalu hasilnya apa? Setiap kita menahan kebaikan pada orang lain, kita sedang membuat diri kita menjadi compak-camping di hadapan Tuhan. Menjadi kayak gembel, tidak pantas disebut pengantin Kristus. Haleluya. Berbuat baik, amin. Apalagi ada tuayannya, Alkitab katakan. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Memang ada prioritas kepada saudara seiman, lalu kepada orang lain. Udah, keuntungan bagi manusia rohanimu ketika kau berbuat baik. Haleluya. Keuntungannya lebih besar di kita ketimbang orang yang menerima perbuatan baik kita. Udah tetapkan dalam hati, saya mau memenuhi hidup ini dengan perbuatan-perbuatan baik. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Lalu dikatakan dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 3-5, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah, tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Tuhan. Kalau saudara menemukan benda berharga, perlakuannya bagaimana? Oh, saudara akan mengambilnya, merawatnya, menghargai begitu rupa, karena benda itu benar-benar berharga. Gak usah jauh-jauh, handphonemu saja. Kalau ketinggalan, jadi gelisah sepanjang jalan. Benar apa enggak? Hah? Jadi enggak tenang. Lagi piknik, lagi wisata, enggak bawa HP, enggak enjoy, enggak happy. Suka duduk di bis wae, itu apa? Itu kayak ketinggalan handphone, padahal enggak hilang, cuma ketinggalan. Karena kita merasa itu berharga. Alkitab menulis tadi, perhiasan-perhiasan batinia itu berharga di mata Tuhan. Kalau Tuhan menemukan yang berharga di diri kita, perlakuan Allah terhadap suatu yang berharga lebih dari kita. Pasti gak sembarangan orang boleh menyentuh barang yang dianggap berharga oleh Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan senang mengamati itu semua. Tuhan senang melihat. Tuhan senang, aku punya sesuatu yang berharga di dia. Ini yang aku suka. Kita jadi etalase benda berharganya Tuhan. Haleluya. Pasti dijaga. Wow, saudara senang mendengarkan ini? Ini kalau kita mau jadi manusia yang bertahan, walaupun gambarannya rumput, tapi kalau kita didandani, kita mau didandani oleh Tuhan, kita menjadi ayu, menjadi ganteng di hadapan Tuhan, kita menjadi berharga. Haleluya. Yang kedua, saudara, kita harus siap menerima dan bertanggung jawab atas investasi ilahi di dalam hidup kita.
Jadi Tuhan itu menaruh investasi. Waktu Tuhan mendandani kita, itu Tuhan sedang tanam modal. Ya, mari lihat di dalam Matius 25 ayat 26 sampai ayat yang ke-30. Karena arti kata ampienumi itu berasal dari kata ampoteros yang berarti investasi, tanam modal. Nah, mari lihat apa saja investasi kerajaan Allah dalam hidup kita dan apa yang Allah inginkan. Matius 25 ayat 26 sampai 30. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kerta gigi. Gak bisa dipertahankan. Kenapa? Karena dia menganggap enteng 1 talenta. Dia jenis anak Tuhan yang berkata begini, aku ini gak sepintar mereka. Aku ini gak bisa apa-apa. Aku ini ya paling-paling cuma. Dan ketika ada orang lain ambil alih akan tanggung jawab talentanya, malah dia bilang, ya kebetulan. Dia gak mengembangkan talenta itu. Dia hamba yang jahat dan malas. Tuhan yang memberi talenta dia bilang begini, harusnya kalau kamu nggak bisa, kamu percayakan pada orang lain, jangan disimpan. Supaya kalau aku kembali, aku dapat kembali hartaku plus bunganya. Haleluya. Itulah prinsip investasi. Saya baru tahu bahwa semua anugerah, semua yang Tuhan berikan pada kita, termasuk kesehatan, nafas, detak jantung, bakat-bakat kita, itu investasi semua, bukan punya kita. Kita cuma disuruh pakai, lalu pastikan kerajaan sorga mendapat bunganya. Haleluya. Kerajaan sorga dapat keuntungan. Ini cara hidup yang bertahan. Karena apa? Kerajaan Allah pasti mempertahankan. Contoh yang dapat 10 talenta. Dia dapat tambahan lagi. Dia dipertahankan. Tapi yang 1 talenta ini, karena dia malas, aku lagi malas. Kita seringkali kalau nggak hati-hati, kita bisa kemasukan roh malas. Seperti saya. Saudara, kalau saya nggak jaga hati saya, ngapain memprogram KKR begini? Gereja lain nggak ada yang begini. Menunggu pandemi selesai. Ada gembala yang kebingungan. Harus bagaimana? Tapi kita, saya, bahkan saya kepinginnya tiap hari. Kalau nggak ada aktivitas, saya terus mengerjakan. Sebetulnya dapat apa? Gak dapat apa-apa. Kalau sebelum pandemi, kalau undangan seminar, ini masa pandemi beberapa undangan semua di-off. Kalau undangan seminar tertentu, saya dapat berkat, walaupun saya nggak mencari itu. Ada kalanya panitianya bilang, kami nggak sanggup, nggak apa-apa, kami datang, bayar pesawat sendiri.
Tapi ada juga yang tergerak memberi berkat. Nah, tapi di gereja kita tiap malam, tiap hari, itu nggak ngejar apa-apa. Secara materi nggak ngejar apa-apa. Harusnya itu ada perasaan malesan. Paling juga nggak diperhatikan. Misalnya timbul dalam hati, ngapain bengak-bengok, paling juga nggak didengarkan. Kalau didengarkan juga nggak direnungkan. Ngapain? Bisa males. Tapi alasan saya melakukan itu bukan sikap orang yang mendengar, bukan. Alasannya adalah apa? Saya harus setia pada talenta yang Tuhan berikan. Supaya Tuhan bisa pertahankan saya. Setelah kami lihat banyak teman yang sudah berangkat duluan, pulang duluan ke rumah Bapak. Padahal mereka relatif lebih muda, relatif lebih sehat, waktu terkena COVID. Tapi berangkat duluan. Saya percaya itu bukan hukuman sih, bukan. Maksudnya begini, Tuhan itu punya pertimbangan begini. Apakah hambaku ini, apakah anakku ini masih bisa dipertahankan atau tidak? Haleluya. Haleluya. Dan yang luar biasa, Tuhan itu berkati. Saudara, sempat kami melihat, karena ada berbagai kebutuhan, sempat menipis. Tiba-tiba kok brol. Sampai kaget. Soalnya kata-kata saya, hati saya nggak bisa tahan untuk deklarasi firman. Yang saya ajarkan saudara itu kan yang kami praktekkan. Saya deklarasikan. Tuhan, Kau adalah gembalaku, tak akan kekurangan. Tidak mungkin. Saya praktekkan. Saya atur kata-kata saya. Engkau yang berjaga-jaga bagiku. Engkau yang memproteksi kami. Engkau yang membuka jalan-jalan baru bagi kami. Engkau yang memberikan semangat, sukacita, roh yang tetap menyala, yang antusias. Makanya kapan saya bisa melayani dengan malas-malasan? Asal suara saya sampai saya akan teriak. Karena roh saya menyala-nyala. Ini yang membuat penyakit menjauh. Haleluya. Kecuali makannya gastro. Itu berarti mengundang penyakit. Karena kalau kita salah dan tidak lakukan bagian kita, lalu kita sakit, jangan salahkan Tuhan juga. Tapi kalau kita sudah hidup benar, pasti sehat. Haleluya. Pasti kita kuat dan sehat. Mari kita lihat sekarang yang kedua, bunga. Kita digambarkan seperti bunga. Lukas 12 ayat 27 berkata begini. Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Saudara, bunga dalam ayat tadi ada kata memintal dan menenun. Mari kita lihat yang pertama. Seperti bunga, kita harus siap diproses atau masuk dalam pemintalannya Tuhan. Tahu arti kata memintal? Ngerti? Siapa yang ngerti? Memintal itu apa? Memintal itu ya, bulu-bulu domba mau dijadikan benang. Nah, itu pakai alat. Nah, alatnya itu apa? Itu alat yang diputer-puter. Coba katakan, aku mau diputer-puter. Coba yang serius, aku mau diputer-putar. Benar. Memangnya enak diputer. Kayak mesin, nggak pergi-pergi di situ terus. Oh, hidup kita diputar-putar. Kayaknya nggak ada kemajuan, bergerak tapi tergulung di situ, nggak bisa lepas, diputar. Itu yang dimaksud dengan memintal. Ada kalanya
untuk membentuk kita, untuk menjadikan kita ya kain yang indah, motif bunga yang warna-warni, kita harus diputer-puter. Kok balik di situ lagi? Muter-muter tapi baliknya di titik yang sama. Aduh Tuhan, kapan majunya? Ternyata Tuhan lagi memintal hidup kita. Haleluya. Haleluya. Memintal itu ada proses dicuci, direndam, di air panas, ditekan-tekan. Dicuci. Kenapa dicuci? Karena ternyata bulu domba itu bisa ada lemak di dalam kotoran dan harus dibersihkan. Karena pada waktu proses pemintalan, apalagi penenunan, kalau ada gumpalan, itu bisa bikin sulit, ya. Jadi harus dicuci. Sesudah itu diangkat, dikeringkan di cuaca, di udara yang panas yang ada anginnya. Ini prosesnya nggak enak. Lemak-lemak kenyamanan harus dikurangi. Haleluya. Haleluya. Orang kalau makan daging itu ada lemaknya, itu yang paling enak. Betul? Betul apa enggak? Kalau diomong saja sate, ada gajinya, langsung ngiler. Tapi untuk bisa dipintal, itu kita harus dicelup. Kalau enggak kerendam air semua, ditekan lagi. Coba angkat tangan siapa yang mau ditekan. Enggak ditekan saja sudah tertekan, apalagi ditekan. Hidup ini sudah penuh tekanan, jangan ditekan-tekan lagi. Aduh. Jangan sampai, saya lagi mengalami tekanan batin. Tuh. Sakitnya tuh di dalam, bukan di luar. Aduh. Tapi itu caranya Tuhan memintal kita. Amin. Haleluya. Ya. Sudah itu disisir-sisir. Ya. Saya lihat tutorialnya. Ya ampun, pemintalan kok prosesnya seperti itu. Ya. Nah, yang kedua, habis dipintal, ditenun. Nah, kalau ditenun itu lain, saudara. Benang dengan benang saling dijalin. Betul? Itu caranya menenun. Prosesnya juga paling berat di menenun, saudara. Itu kerjanya berat. Songket Palembang itu bisa hampir 5 juta satu songket. Karena apa? Pembuatannya bisa hampir 20 hari satu songket. Pewarnaan, terus mengatuk-atukkan warna sampai jadi motif. Semakin banyak warnanya, semakin mahal. Itu songket. Jadi walaupun ekor enggak bagus kayaknya, tapi yang membuat dia mahal proses pembuatan. Artinya begini, ketika kita mau dipertahankan oleh Tuhan, kita harus mau ditenun oleh Tuhan. Tadi juga saya lihat orang merajut, saya buka tutorial. Kalau jadi saya yang jadi benangnya, gak enak. Jarumnya dikait-kait, tarik masuk, keluar, tarik lagi. Terus menerus untuk mendapatkan satu bentuk rajutan yang bagus. Tuh, saya jadi keinget ketika saya masih kecil. Ibu-ibu di kampung, kalau bikin popok buat bayi mau lahir, itu mereka rajut sendiri. Minimal pinggirannya disulap-sulap begitu. Ya, pakai benang warna-warni. Gak enak, saudara. Ketusuk-tusuk benang itu gak enak. Tapi itu caranya Tuhan menenun hidup kita. Ada kalanya Tuhan pakai orang, Tuhan pakai situasi. Pandemi ini juga caranya Tuhan memintal dan menenun kita. Coba PPKM level 1, PPKM kedua, balik lagi, PPKM 3. Ini PPKM keberapa ini? Muter-muter. Selesai,
7 hari, baleni meneh. Coba bilang muter-muter tok. Itu artinya Tuhan sedang memintal hidup kita. Inilah masanya kita menghiasi manusia batinnya kita. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Yang ketiga, debu. Nah, kita digambarkan seperti debu. Dalam Kejadian 2 ayat 6 sampai 7, debu itu memerlukan air hujan. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi uap naik, turun hujan, baru Tuhan bentuk manusia dari debu tanah. Nah, hujan ini berbicara tentang Roh Kudus juga, berbicara tentang lawatan Allah. Kalau ada kabut doa penyembahan naik ke atas, maka lawatan Tuhan akan turun untuk mempermudah pembentukan kita. Tanpa hujan, sulit kan membentuk tanah jadi patung, sulit saudara. Begitu juga kalau kita tidak selalu mengalami hujan Roh Kudus, kita akan mengalami kesulitan pembentukan. Oleh sebab itu jadilah anak Tuhan yang terus-menerus mengalami lawatan Roh Kudus. Karena tanpa lawatan Roh Kudus, pembentukan Allah yang sudah mulai, bisa hancur lagi saudara. Oleh sebab itu sekali lagi dengar baik-baik. Apakah itu doa sendiri, apakah itu doa bersama, selalulah berusaha supaya lawatan hujan Roh Kudus itu selalu membanjiri hidup kita. Supaya ketika Tuhan bentuk kita, gampang dibentuk. Amin. Haleluya. Dalam 2 Tawarik 7 ayat 13-14, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga, mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Amin. Berdoa. Haleluya. Lalu kemudian saudara, kita memerlukan hembusan nafas. Debu yang kemudian jadi manusia itu dihembusi nafas oleh Tuhan. Kita sudah belajar, kalau kita mau selalu mendapatkan hembusan nafas Tuhan, kita harus berada persis di depan wajah Tuhan. Amin. Hidup di hadapan wajah Tuhan. Saya merasakan kalau saya dekat dengan Tuhan, firman-firman seperti ini, itu ngalir begitu saja. Seperti ada hembusan nafas Tuhan. Saya dapat lagi. Firman Allah yang saya sedang bahas ini, saya dapatkan sore tadi. Karena apa? Tadi dari pagi sampai ke tengah hari jam 1, jam 2, urus soal ngecat di depan, saudara. Ya, lalu kemudian saya masuk, saya berdoa. Tiba-tiba sudah saya buka suatu catatan, lalu saya dapatkan satu kata, muncullah pewahyuan firman Allah ini. Kalau kita selalu di depan wajah Tuhan, bilangan 6 ayat 24 sampai 27, disitulah letaknya berkat Tuhan. Amin. Itulah doa Yabes. Itulah doa untuk memberkati, maksud saya doa untuk memberkati Israel. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita. Amin. Dan memberikan kita damai sejahtera, kasih karunia. Amin. Hiduplah di hadapan wajah Tuhan. Caranya gimana? Selalu sadar bahwa wajah Tuhan mengamat-amati kita. Amin. Lalu kemudian yang berikut, bagaimana debu bisa dipertahankan? Lihat 1 Samuel 2 ayat 8. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan, sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Dengar, ini artinya apa? Kita harus menemukan posisi rohani kita, lalu berfungsi di sana.
Coba katakan posisi rohani. Kita harus tahu, kita ini utusan kerajaan Allah. Kita itu punya posisi rohani di kerajaan Allah. Kalau di Indonesia, ada orang yang diberi posisi sebagai kepala daerah, sebagai gubernur, sebagai menteri. Itu posisi semua. Nah, di dunia rohani, kita juga punya posisi rohani. Saya sedang menemukan posisi rohani saya. Saya ada di situ saat ini. Dan saya merasakan tuh makin kuat. Belakangan ini sudah. Saya tidak berhenti loh ini membagi ini. Jangan GR. Ini bukan hanya saudara sebagai jemaat GPD Weleri. Firman-firman ini ke segala penjuru. Dan tahukah saudara, bahwa ada banyak hamba Tuhan yang meminta ini. Bahkan sudah beberapa hamba Tuhan yang merasa sayang kalau nggak dibukukan. Ini makin kuat. Itu berarti begini, secara rohani, setiap hamba Tuhan, setiap anak Tuhan, itu punya posisi rohani, di mana kalau dia ambil tanggung jawab itu, dia temukan posisi rohani, itu fungsi rohaninya. Itu bukan hanya di gereja lokal, bukan. Bukannya di gereja lokal. Hari-hari ini banyak orang menghubungi kami untuk didoakan, untuk dilayani. Pertama-tama dari ini. Kalau sudah tidak dikirim, kami di WA, kok tidak dikirim lagi. Artinya apa? Di posisi ini, secara rohani, di dunia rohani, itu saya berada di tengah-tengah mereka. Dan saya harus lakukan tugas saya untuk jadi berkat. Nah, pertanyaan saya untuk saudara, berapa banyak orang yang menunggu saudara hari-hari? Berapa banyak orang yang menanti-nantikan pelayanan rohani saudara? Yang menunggu saudara menelepon atau me-WA, menanyakan masalahnya, mendoakan. Berapa banyak? Itu posisi rohani. Posisi rohani membuat saudara jadi berkat secara rohani. Haleluya. Haleluya. Boleh dikata begini, kalau nggak ada saudara, itu terabaikan loh. Dan itu tanggung jawabnya besar di depan Tuhan. Karena ada orang-orang yang terbengkalai, yang menjadi tanggung jawab saudara. Posisi rohani ini bukan kepentingan saudara. Posisi rohani ini adalah kepercayaan. Siapapun anak Tuhan itu bisa menemukan posisi rohani dalam Kristus kalau dia mau berusaha, kalau dia rindu. Dan saya mau beritahu, posisi rohani ini juga akan mendukung, kalau saudara punya bisnis tertentu, akan saling memberkati. Saudara akan menggunakan bisnis itu untuk posisi rohani saudara akan membuat bisnis saudara makin diberkati oleh Tuhan. Itu rahasia. Temukan posisi rohani. Walaupun saudara debu, dikatakan miskin, tapi kalau saudara ketemu dan saudara setia di posisi rohani serta fungsi rohani saudara, lihat Tuhan akan membela hidup. Haleluya. Lalu kemudian yang terakhir, kita harus hidup sesuai bingkai atau frame ilahi. Dalam Mazmur 103 ayat 14 tadi dikatakan, sebab dia sendiri tahu apa kita. Dalam bahasa asli, dia sendiri yada, yetser kita. Yetser itu diterjemahkan sebagai bingkai. Apa bingkai itu saudara?
Kata yetser selain berarti bingkai, itu berarti juga imajinasi. Coba katakan bersama, imajinasi. Mari kita lihat secara cepat. Ayat-ayat berikut ini memuat kata yetser yang berarti imajinasi. Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungannya, kata kecenderungan mereka kata yetser, kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Lihat, imajinasi ini begitu hebat. Kalau tidak dikontrol, imajinasi ini akan mencenderungkan hati kita kepada kejahatan. Orang mau jahat atau baik tergantung isi imajinasinya. 1 Tawarik 29 ayat 18. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, Bapa-bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan imajinasi hati umatmu yang demikian ini, dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu. Kita perlu berdoa. Kita perlu minta Tuhan tolong kami. Karena imajinasi kita ini perlu di tangan. Yang berikut, Ulangan 31 ayat 21. Imajinasi bisa menyetir niat, rencana atau tujuan hidup kita. Ulangan 31 21. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian dari mereka, sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat atau yetser yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Niat, kata niat di sini memakai kata yetser, imajinasi. Ya, niat itu berbicara tentang sesuatu yang menyetel hati kita. Kejadian 11 ayat 5 sampai 6. Ini bahaya, Saudara. Kejadian 11 5 sampai 6. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu, dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, yetserkan, imajinasikan, tidak ada yang tidak akan dapat laksana. Sayangnya ini, apa yang mereka lakukan akan menghancurkan rencana Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan kacau balaukan. Tapi Tuhan mengakui, kalau dibiarkan, betapa dahsyatnya kecenderungan, pikiran, imajinasi mereka. Karena kalau dibiarkan mulai dari saat itu, tidak ada sesuatu yang tidak berhasil kalau mereka pikirkan. Artinya begini, kalau imajinasi saudara benar, itu bisa berhasil. Halo, kalau imajinasi, bahan imajinasi saudara benar dari firman, itu akan membuat saudara berhasil dalam apapun yang diimajinasikan. Coba tangkap lagi. Ya. Ini imajinasi yang salah. Ayat ini bercerita kecenderungan atau imajinasi yang bertentangan dengan Tuhan. Tapi Tuhan berkata, wow, mulai dari sekarang tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Imajinasi yang sesat saja punya kekuatan untuk terjadi. Apalagi kalau Tuhan titip imajinasinya di kita. Dan kita terus aktifkan itu. Kita terus putar filmnya terus di pikiran kita. Itu bisa terlaksana. Haleluya. Ini kuncinya. Nah, inilah yang banyak anak Tuhan tidak praktekkan karena apa? Dibodohi, ditipu sama iblis.
Mereka dengar, mereka dapat bahan baku, tapi tidak diaktifkan dalam imajinasi. Coba lihat Amsal 23 ayat 7. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum dan seterusnya. Perhitungan termasuk dalamnya mengimajinasikan sesuatu. Itu nanti hidupmu seperti itu. Sekali lagi, apa yang kita imajinasikan itu membentuk hidup kita. Ini firman. Boleh dikatakan keadaan hidup kita, hidupmu hari ini, itu hasil imajinasi bertahun-tahun. Mazmur 1 ayat 2-3 tentang merenungkan firman. Kata merenungkan dalam ayat itu dari kata haga. Kata haga itu juga berarti imajinasikan firman. Mendengung-dengungkan firman. Mengkomat-kamitkan firman Tuhan. Membayang-bayangkan firman Tuhan. Siang dan malam. Coba, kenapa firman Allah tidak terjadi dalam hidup kita? Mungkin seminggu sekali belum tentu kita merenungkan. Saya mau tanya, apakah Mazmur 1 ayat 2 ini bohong? Dikatakan begini, orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, dia seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Apa? Apa dikatakan? Apa saja yang dibuatnya berhasil. Tapi itu datang dari mana? Mengimajinasikan firman Tuhan. Arti kata haga itu selalu bergumam, menyebut-nyebut, komat kamit, sambil membayang-bayangkan. Misalnya saudara, saya kasih contoh. Ya. Kalau saya ngomong, di tetangga kita ada anjing hitam yang kena rabies, ucul, sudah menggigit beberapa orang. Nah, yang ada di pikiran saudara apa? Saya terangkan pakai kata-kata. Yang ada di pikiran saudara apa? Apakah huruf A, N, J, N, G, R, A, B, I, S? Apa itu yang ada di pikiran saudara? Yang ada dalam pikiran saudara gambaran anjing hitam. Betul apa enggak? Betul? Saudara pasti langsung, oh, anjing hitam mana ya? Kok saya enggak pernah lihat? Udah mulai bayangkan. Karena apa? Mengandung bahaya. Harusnya firman Allah itu walaupun diterangkan pakai huruf, pakai kata-kata, tapi saudara harus cari gambarannya. Amin. Saudara harus bikin. Maksudnya mengaktifkan imajinasi, saudara harus bikin. Nanti dibantu oleh Roh Kudus. Haleluya. Nanti Roh Kudus akan bantu. Sekali lagi, ini kuncinya. Supaya firman itu terjadi dalam hidup kita, itu imajinasinya harus dibangun. Bahaya kalau nggak dibangun. Karena apa? Seperti tadi. Tiap hari, iblis itu mengaktifkan. Dia yang tekan tombol on off imajinasi kita. Tinggal terserah. Karena bahan baku imajinasi itu informasi. Baik yang didapat dari televisi, dari WA, dari percakapan, semua masuk. Itu nanti menghasilkan imajinasi. Suka atau tidak suka pasti muncul. Nah, menurut penelitian saudara sendiri, coba periksa. Siapa yang lebih banyak mengaktifkan imajinasi saudara? Firman Tuhan atau dunia ini? Makanya banyak orang Kristen lebih duniawi ketimbang orang dunia. Karena apa? Mereka dimuridkan, mereka diberi bahan baku imajinasi oleh dunia ini. Sebab mereka tidak mau membangun, mengaktifkan imajinasinya, lalu memenuhinya dengan firman. Ini sudah
berapa malam yang lalu saya terangkan. Kenapa ini diterangkan lagi? Karena hari-hari ini iblis sedang merusak banyak anak Tuhan lewat imajinasi. Iblis sedang membantutkan seperti tsunami, dia kasih bahan-bahan informasi imajinasi dunia untuk menghanyutkan firman sehingga tidak ada sisa sama sekali. Tujuannya apa? Supaya firman Allah itu gak boleh terjadi dalam hidup banyak anak Tuhan. Coba, kalau saya cerita begini, masih ingat nggak rumah masa kanak-kanakmu di kampung atau di mana? Berapa jendelanya? Bukan kata, bukan tulisan jendela yang ada di pikiran. Saudara langsung mengimajinasikan, 1, 2, 3, sebelah kiri kanan ada 2, ada 3. Pasti yang kerja, imajinasi. Yang paling banyak, dengar, yang paling banyak diaktifkan di pikiran kita adalah imajinasi. Baru dia mempengaruhi perasaan belakangan. Oleh sebab itu, hati-hati dengan imajinasi. Haleluya. Haleluya. Sedikit lagi saudara. Imajinasi kita itu alat di dalam pikiran kita untuk bisa melihat hal-hal yang tidak terlihat dengan mata jasmani kita, tapi bisa terlihat dengan pikiran kita. Kita bisa menembus. Imajinasi itu harus difungsikan, diberdayakan untuk melihat hal-hal yang rohani. Karena prinsip Alkitab, kalau kita nggak melihat, kita nggak bisa ambil. Tapi kalau kita sudah lihat di alam roh dengan mata imajinasi kita, melalui melihat firman Allah, kita bisa membawa keluarnya di alam nyata. Haleluya. Haleluya. Nah, oleh sebab itu, perhatikan, bahan baku imajinasi kita harus diisi dengan banyak firman Allah. Merenungkan firman Allah. Dan Alkitab menulis, firman Allah inilah bingkai hidup kita. Makanya bingkai hidup kita itu bersifat progres. Bisa tambah lama, tambah gede. Tergantung berapa banyak firman yang kita renungkan. Haleluya. Haleluya. Apakah sudah diberkati pada malam hari ini? Tuhan mau genapkan banyak firman dalam hidup kita. Mari kita berdiri semua. Haleluya. 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 Tuhan begitu sedih. Karena ketika dia memantau, dia melihat imajinasi kita terlalu miskin firman. Kita harus jujur di hadapan Tuhan. Seringkali yang kita keluhkan di hadapan Tuhan, seringkali persoalan yang kita komplain kepada Tuhan, yang kita tangisi itu adalah hasil kesalahan imajinasi kita sendiri. Seolah-olah Tuhan mau berkata kepada kita pada malam ini, perbaiki caramu berimajinasi. Mulailah aktifkan dan rajin menikmati, mengimajinasikan firman Allah. Mari angkat tangan kita ke atas, sembah Tuhan. Akan bangkit anak Tuhan yang baru di malam hari ini. Oh haleluya. Sedang bangkit anak-anak Tuhan yang imajinasinya dikuasai oleh firman Allah. Haleluya. 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 Tuhan, Engkau sangat baik bagi kami. Engkau mengingatkan hal yang penting dalam hidup kami. Kami tidak mau membiarkan pikiran imajinasi kami diracuni oleh hal-hal yang kotor, oleh hal-hal yang najis. Kami mau gambaran-gambaran ilahi, gambaran-gambaran firman memenuhi pikiran imajinasi kami. Mari taruh tanganmu di kepala bagian depan. Tuhan, mampukan kami mendisiplin imajinasi kami dan hanya menggunakannya untuk Engkau, untuk kebenaran firman-Mu, untuk rancangan-rancangan-Mu yang harus terjadi
di dalam hidup kami dan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan, diberkatilah semua anak-anak Tuhan yang mengikuti KKR Net